Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Ambarsari, dosen mata kuliah umum Universitas Muhammadiyah Semarang, bidang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran, dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang masuk dalam rumpun mata kuliah wajib kurikuler atau MKWK yang diatur secara rinci dalam Permendikti nomor 84 tahun 2020. Salah satunya di dalam Permendikti tersebut diatur mengenai bahan kajian yang terdiri atas identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, kewajiban dan hak warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum dan HAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Output dari mata kuliah ini adalah untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik atau smart and good citizenship. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, disampaikan dalam 16 kali tatap muka yang terdiri atas 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, dengan komponen penilaian UTS sebesar 20%, UAS 25%, soft skill 30%, tugas mandiri 10%, dan tugas kelompok 15%. Untuk capaian mata kuliah ini, yang pertama adalah menunjukkan integritas dan akhlak mulia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Yang kedua, menunjukkan keterampilan dalam mengimplementasikan konsep, teori, dan metode pembelajaran secara logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif yang menekankan etika akademis ilmiah. Capaian mata kuliah ini diturunkan dalam sub CPMK 1-4. Yang pertama, menganalisis konsep identitas nasional dan integrasi nasional sebagai dasar pembentukan karakter kebangsaan, serta upaya menjaga persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub CPMK kedua, menganalisis perkembangan konstitusi serta hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, serta implikasinya terhadap keadilan, ketertiban, dan kehidupan demokratis. Dan yang terakhir, menganalisis wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Mari rekan-rekan semuanya, kita saksikan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ke-6 dengan materi demokrasi, dan tujuan instruksionalnya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan sosial dengan menerapkan karakter demokratis melalui metode pembelajaran debat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, di mana materi kajian kita adalah demokrasi Indonesia. Ada penekanan ya di sana ya. Jadi yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari adalah terkait dengan demokrasi, tapi lingkupnya hanya di Indonesia. Oke? Baik, sebelum kita mulai rekan-rekan, mari terlebih dahulu kita awali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum kita ke materi rekan-rekan, kita akan sampaikan dulu terkait dengan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran dari materi demokrasi Indonesia ini. Yang pertama, ini diharapkan setelah kalian belajar materi ini
ini kalian nanti mampu menerapkan sikap hidup demokrasi sesuai dengan profesinya Anda masing-masing. Kelihatannya sangat simpel, tapi ini sangat berat karena sikap hidup demokrasi itu sangat banyak, ya. Yang kedua, setelah Anda mampu menerapkan sikap hidup demokrasi, maka selanjutnya diharapkan Anda ini mampu menjadi problem solver, mampu memecahkan masalah apapun yang ada di dalam masyarakat ini dengan menggunakan konsep hidup demokrasi yang sudah Anda laksanakan sehari-hari. Jadi itu ya, sehingga capaiannya kita dalam taksonomi Bloom itu sudah tidak hanya di C4 rekan-rekan, tapi sudah sampai di C6 yang sangat berat gitu. Nah, karena materi ini, materi Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia disampaikan di Universitas Muhammadiyah Semarang, maka ada penciri rekan-rekan yang membedakan antara demokrasi Indonesia yang disampaikan di Unimus dengan di perguruan tinggi yang lainnya. Kenapa? Karena semua mata kuliah di Unimus harus terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sehingga dalam materi demokrasi ini saya mencoba untuk mengambil satu ayat dari kitab sucinya kita Al-Quran, yaitu dari surah Al-Imran ayat 159, yang dimana di dalam surah itu kita diwajibkan untuk senantiasa bermusyawarah. Ya, sudah saya kasih bold di sana, bermusyawarah. Yang artinya kita benar-benar harus bisa menerapkan sikap hidup demokrasi itu tidak hanya sebagai tuntutan sebagai warga negara, tetapi juga ini sekaligus dalam rangka kita melaksanakan ajaran dari Tuhan yang kita anut, ajaran agama yang kita yakini, macam itu. Next, rekan-rekan. Nah, kita akan ke sini dulu. Kita akan menggunakan pendekatannya adalah konstruktivistik. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materinya dulu terkait apa itu demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan nanti kita akan kaitkan materi ini terhadap kasus-kasus yang sedang trending topik di Indonesia, ya. Yang pertama, kita akan masuk ke makna dari demokrasi. Siapakah yang ada di depan? Ada yang kenal? Abraham Lincoln. Siapa Abraham Lincoln? Ya, pintar. Tepuk tangan buat Mbak siapa, Mbak? Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Ganti, ya. Abraham Lincoln ini adalah bapak demokrasi dunia. Ada yang tahu? Selain menjadi bapak demokrasi, Abraham Lincoln itu juga menjadi apa ya statusnya yang lainnya? Ya, tepuk tangan buat Mas. Oke. Bapak Presiden Amerika Serikat. Nah, Abraham Lincoln ini memiliki gagasan, konsep ini awalnya ya, bukan teori, konsep bahwa demokrasi is the government of the people, by the people, for the people. Bahwa negara itu akan dikatakan sebagai negara yang demokrasi ketika sistem pemerintahannya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi intinya ada di tangan rakyat. Maka ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh sebuah negara terkait dengan kurang berjalannya sistem demokrasi di negara itu, PR utama yang harus diperbaiki adalah rakyatnya. Itu ya, itu yang harus kita pegang dulu. Next, nah, demokrasi. Indonesia sampai sekarang menjadi negara demokrasi, betul? Betul. Pernahkah Anda protes? Masa iya, apa iya Indonesia demokrasi? Pernahkah Anda protes atas dasar moral snowing yang Anda lihat?
Apa iya begitu ya? Nah, sekarang kita akan kupas dulu rekan-rekan. Kenapa Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara demokrasi? Karena ada 3 indikator utama untuk memberikan kualifikasi penilaian negara itu demokrasi atau tidak. Yang pertama, demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Dan yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, jelas indikatornya bisa Anda baca. Indikator secara rigid itu dijabarkan dari hasil International Conference of Jurists yang dilaksanakan di Bangkok tahun 1965, bahwa ciri-ciri negara demokrasi dalam sistem pemerintahan yang pertama, bisa dibaca, supremacy of law, hukum di atas segala hal. Pasti akan bertanya, memang iya Bu, betul? Kenapa kita eligible? Kenapa kita kemudian terconteng hijau untuk supremacy of law? Karena ketika dilakukan studi dokumentasi dibuka bahwa undang-undang tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 langsung diketemukan bunyi narasi yang sangat eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari sana maka diterjemahkan bahwa supremacy of law, hukum di atas segala hal, itu dilaksanakan di Indonesia ini. Ya. Yang kedua, equality before the law. Betul? Persamaan di hadapan hukum. Buktinya apa? Mana? Begitu ya. Bu, saya sering melihat itu ada nenek-nenek justru malah ketika pelanggarannya kecil, hukumannya berat. Sebaliknya Bu, yang koruptor, kesalahannya besar, hukumannya ringan. Apakah itu Bu yang dimaksud dengan equality before the law? Itu yang kita lihat rekan-rekan ya. Tapi ada penjelasannya. Kenapa kemudian equality before the law juga kita tercentang? Karena ketika dilakukan studi dokumentasi semuanya terkait dengan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, bahkan di negara kita terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Jelas itu. Ya. Maka di sana narasi persamaan di hadapan hukum ini menjadi terconteng, menjadi checklist. Lah, terkait dengan hal yang Anda lihat, fenomenologi yang Anda lihat, seperti tadi ya, seolah-olah itu hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas, ya karena di dalam proses equality before the law yang berjalan di dalam persidangan, ini mau tidak mau harus menggunakan pendamping kuasa hukum. Ketika kuasa hukum Anda paham akan aturan, bisa mencari kira-kira mana pasal-pasal yang bisa untuk pembelaan dan meringankan hukuman, ya maka di sanalah dia akan bisa memenangkan persidangan. Sekali lagi, dalam persidangan semuanya diputuskan berdasarkan atas temuan-temuan yang muncul di dalam ruang persidangan. Oke? Jadi kita nggak bisa asal ngomong gitu, nggak bisa. Harus berbukti. Bukti itu tidak boleh hanya sebatas delik. Delik itu apa? Pikiran, perkiraan semata, tidak disertai dengan bukti yang sahih. Itu. Next, yang constitutional guarantee human right, jaminan terhadap hak asasi manusia. Jelas ada, apalagi setelah kita amandemen ya kan undang-undangnya kita. Perlindungan akan hak asasi manusia sangat rigid, dituliskan di dalam hukum tertingginya kita UUD 1945. Next, yang keempat, impartial tribun, peradilan
yang tidak memihak. Karena di bagian atas sudah ada persamaan di hadapan hukum dan ditambah dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, ya maka kemudian sudah dianalogikan ini peradilannya tidak memihak. Karena semua pihak diberikan hak untuk berbicara, diberikan hak untuk melakukan pembelaan, diberikan hak untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Oke, untuk ciri yang kelima yaitu civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Jadi, ketika indikator 1, 2, 3, dan 4 sudah tercentrang, dianggap eligible, dianggap mumpuni begitu ya, bahwa memang itu yang terjadi di Indonesia, ditambah dengan adanya poin kelima, maka ini semakin menguatkan bahwa dianalogikan seluruh warga negara Indonesia benar-benar sudah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana mereka harus hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan ajaran-ajaran demokrasi. Gitu ya. Nah, rekan-rekan, hal ini ya, ada 5 poin ini nanti akan langsung kita praktekkan, akan kita jadikan sebagai pisau analisa untuk membedah kasus yang sangat-sangat fenomenal, dan kasus ini tentunya masih senantiasa menjadi PR dalam mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia, yaitu maraknya money politik di dalam acara pemilu yang menjadi salah satu media untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini nanti kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kita akan mendiskusikan hal ini dari sudut pandang pro dan sudut pandang kontra. Oke? Maka kita akan langsung bagi saja kelompoknya ya rekan-rekan ya. Kita bagi 2 kelompok, ada kelompok pro dan kelompok kontra. Biar menyingkat dan efisien untuk waktunya, langsung saja, ini kebetulan jumlahnya juga seimbang ya. Sisi kanan saya dengan sisi kiri saya. Tapi kita tetap harus menjunjung tinggi keadilan. Jadi untuk menentukan siapa yang pro, siapa yang kontra, harus ada undian dulu atau pingsut. Oke? Yuk silahkan Mbak Salma dengan Mas Hidan bisa mewakili. 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wes 3 kali. Udah 3 kali, kamu 2 kali menang kan? Oke. Yang menang boleh memilih mau jadi tim pro atau tim kontra? Kontra. Jadi masalahnya adalah kita setuju nggak dengan money politik? Betul. Nggak setuju, kontra ya? Oke, berarti yang sebelah kanan saya adalah menjadi tim pro. Baik, silakan berdiskusi dulu kurang lebih 3 menit ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, sudah selesai ya untuk kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok pro dan kelompok kontra. Mari rekan-rekan kita dengarkan dulu temuan-temuan dari tim kontra dulu, baru disambut dengan tim pro. Kepada tim kontra akan diwakilkan oleh Mbak Danti. Silahkan Mbak Danti. Silahkan Mbak Danti. Oke teman-teman, saya perwakilan Rizky Ramadanti, perwakilan dari tim pro terhadap tim kontra terhadap masalah yang akan kita debatkan hari ini tentang money politik. Nah teman-teman, kita tahu bahwasanya money politik itu sebenarnya kalau di Indonesia itu banyak marak terjadi.
dan itu menjadi hal yang lumrah. Lumrah di sini bukan berarti benar, teman-teman. Money politik adalah bentuk penyimpangan akan demokrasi gitu ya, teman-teman. Nah, money politik di sini tuh ada banyak sekali terjadinya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sifat suap menyuap, kemudian hal-hal yang bersifat dengan melakukan pembayaran dan sebagainya untuk melakukan mendapatkan kekuasaan tertentu, itu masih masuk ke dalam money politik. Kemudian kenapa kok kami menolak gitu ya, tidak setuju dengan money politik? Oke, money politik sendiri itu merusak kolerasi atau mental dalam demokrasi sendiri, Ibu. Kemudian juga itu bisa berdampak kepada kepemimpinannya sendiri. Jadi pemimpin itu kan bukan hanya pemimpin yang bisa jadi pemimpin, ada benar-benar pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang dia berhasil karena dia punya uang. Jadi di situ akan bisa bisa berdampak pada kredibilitas pemimpin yang akan dipilih nanti. Jadi karena dia tidak memiliki uang gitu ya, dengan seseorang yang memiliki uang, maka nanti akan jadi ketidakadilan. Padahal di negara demokrasi itu sendiri adalah keadilan di atas segala-galanya gitu kan, yang mana ada yang namanya persamaan di hadapan hukum. Jadi semua orang itu bisa berkesempatan mendapatkan hukum yang sama selama dia itu memang mampu. Ketika dia ingin mendaftarkan menjadi pemimpin, kalau dia memang mampu dalam hukum dan sebagainya, dia berhak, bukan berarti dengan jaminan dia harus punya uang dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang namanya hukum di atas segalanya, teman-teman. Yang kenapa kok dihukum di atas segalanya, bukan berarti uang di atas segalanya. Itu jangan dibalik konotasinya, teman-teman, dengan adanya money politik. Jadi menganggap bahwasanya kalau kita punya uang, kita punya kuasa. Itu jangan menjadikan itu sebuah legalitas di Indonesia, teman-teman. Itu yang banyak terjadi saat ini di Indonesia gitu. Hal yang kelihatannya normal, hal yang kelihatannya banyak dilakukan orang-orang, jangan itu membuat kita mendoktrin kita, oh itu nggak apa-apa, itu benar gitu. Jangan katakan itu. Dan sekali lagi kami mengatakan bahwasanya kami tim kontra benar-benar menolak adanya praktik money politik gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada tim pro, disilakan untuk menyampaikan gagasannya. Oke, kalau kami dari tim pro itu mempunyai argumen atau pendapat, itu money politik itu bukan soal uangnya. Jadi itu selama tidak ada paksaan, kami pikir itu tidak apa. Karena ini tuh juga bentuk apresiasi untuk masyarakat, karena kita sebagai calon atau dalam berkampanye itu kan kita punya relawan-relawan yang menjadi supporter dalam kita. Nah, itu adalah bentuk apresiasi kita saja dalam mengapresiasi pendukung-pendukung kita. Kemudian ini juga soal integritas, bukan berarti dengan menyebarkan uang itu masyarakat kehilangan pilihannya untuk memilih secara bebas. Jadi masyarakat setiap masuk dan bilik pemilihan itu juga memiliki unsur luber jurdil dalam pemilihan. Mungkin Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk tim pro. Baik, tadi sudah kita dengarkan ya pendapat dari tim kontra ataupun tim pro. Jadi bisa kita simpulkan rekan-rekan bahwa money politik itu adalah sesuatu yang salah, betul, di dalam kegiatan demokrasi. Akan tetapi, nah ini akan tetapi ya, karena kita hidup di negara Indonesia yang dari zaman dulu secara historikal, kita ada di wilayah yang awalnya ini adalah merupakan daerah kerajaan, begitu ya. Maka hal ini kemudian menjadi hal yang wajar, hal yang lumrah, gitu ya. Tetapi ada satu titik poin intinya, bahwa ketika money politik itu diberikan kepada kita semua sebagai wujud apresiasi, begitu ya, apresiasi dari si calon kepada kita, si calon pemilih, gitu ya, maka hal ini dianggap wajar saja, asalkan, ini ada asalkannya ya rekan-rekan, asalkan kita sebagai pemilih tetap menjaga integritasnya kita sendiri. Karena pada faktanya ini dalam kegiatan pemilu berlaku yang namanya luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Yang tentunya di situ kita akan memilih siapa, itu hak mutlak absolut ada di tangan kita masing-masing. Maka kita kaitkan dengan teori demokrasi bahwa
demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Meskipun di Indonesia ada fenomena money politik, sebenarnya itu nggak akan berpengaruh apapun selama kita sebagai rakyat masih memegang kendali, kita sebagai rakyat masih bisa menjaga integritas diri kita menjadi warga negara yang baik, yang berpegang teguh pada pilar-pilar demokrasi. Gitu rekan-rekan, setuju, sepakat? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan, kita sudah materi, kita juga sudah mencoba untuk mengulik masalah, maka akan menjadi lebih lengkap ketika kemudian kita tutup kelas ini menggunakan asesmen. Saya juga pengen tahu seberapa besar daya serapnya kalian terhadap materi yang sudah kita kaji, kita pelajari pada hari ini. Yeay. Baik, tepuk tangan dulu rekan-rekan untuk Mas Apri, keren ya, luar biasa ya. Nah, karena Mas Apri yang tadi skornya paling tinggi, kita akan mereview sebentar ya ke Mas Apri. Mas Apri, dari pertanyaan, kenapa Mas Apri takut? Saya sudah tindak Mas Apri ya. Baik, kita akan mereview jawaban dari Mas Apri. Yang pertama terkait dengan ciri-ciri negara demokrasi. Tadi Mas Apri menjawab, hukum di atas segalanya, semua setara di hadapan hukum, dan semua orang punya HAM. Mungkin bisa dijelaskan Mas Apri sedikit saja tentang apa yang Anda tuliskan di sini. Gini kan Bu? Ya mungkin. Berdiri. Ya. Ya mungkin saya menjawab pertanyaan itu juga dari sesuai yang Ibu jelaskan tadi, bahwa indikator dari negara demokrasi itu adalah di mana di negara itu hukum itu berdiri di atas segalanya. Kemudian di hadapan hukum semua orang itu setara, artinya tidak ada perbedaan, entah itu orang yang tidak punya ataupun orang kaya ataupun orang-orang dari kalangan pemerintahan seperti itu. Dan yang ketiga itu semua orang punya HAM sesuai dengan apa yang ada di negara kita saat ini, di mana HAM itu masih dijunjung dengan tinggi seperti itu, Bu. Baik rekan-rekan, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Mas Apri yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini ya rekan-rekan. Dari materi demokrasi ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk memiliki prinsip berstatement bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan senantiasa menerapkan sikap hidup demokrasi. Setuju? Setuju. Maka ketika saya bilang korupsi, no. Berantas korupsi, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini ya rekan-rekan. Untuk minggu depan materinya kita adalah wawasan Nusantara ya, yang tentunya ini masih bersinergi dengan materi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Segala kekurangan mohon dimaafkan ya semuanya. Mari kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi, korupsi, berantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.